Tuntutan tagihan dari LMS Guru Penggerak. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, selawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau menghantarkan kita yang penuh akan ilmu pengetahuan ini. Kita masuk saja pada materi pertama ya ibu-ibu ya. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, mari kita refleksi diri kembali tentang tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan di sekolah kita ini? Mari kita refleksikan kembali. Kita selaraskan dengan tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana menurut beliau tujuan pendidikan itu ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individual maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini diibaratkan dengan seorang petani yang menyemai benih padi. Nah, di situ pendidik hanya mampu untuk menuntun hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak, membantu mereka menebalkan garis lakunya sesuai dengan tuntutan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa melebihi kata dari menuntun, karena anak memiliki kodratnya masing-masing. Setiap anak kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari hasil refleksi ini, mari kita kaji pada 7 konsep inti pada budaya positif. Adapun budaya positif itu sendiri artinya nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada anak, agar anak yang kita tuntun mampu menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang hemat, penuh hormat, bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 7 konsep inti dalam penerapan budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, perilaku manusia, dan posisi kontrol guru. Selanjutnya, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita masuk pada konsep inti yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Maksud dari perubahan paradigma belajar ini adalah membangun budaya positif yang menyediakan lingkungan yang aman, nyaman untuk peserta didik agar mereka mampu lebih berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, lebih mandiri, dan tentunya kita harapkan mereka lebih bertanggung jawab. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya pada tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita coba ibaratkan Ibu dengan sebuah permainan coba buka. Kita menggenggam satu tangan kita mengepalkan satu tangan kita dan membayangkan kita menyimpan sesuatu yang amat berharga dalam genggaman kita ini. Itu adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita pertahankan. Nah, di satu sisi teman kita berupaya untuk membuka genggaman yang ada di tangan kita ini. Nah, dengan segala tindakannya, bujuk rayunya, baik dengan cara yang positif maupun dengan cara negatif, mungkin saja dia menghardik, menekan atau mengiming-imingkan sesuatu agar kita mampu membuka kepalan tangan kita ini. Di sini maksudnya apa Ibu-ibu? Di sini maksudnya yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain ikut campur atas kendali kita. Di sini selanjutnya kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini sesuai dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Dia mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid itu nihil. Dia mengatakan juga ilusi semua penguatan positif itu efektif dan
Selanjutnya, ilusi yang mengatakan bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter mereka. Itu tuh hanya ilusi. Sesungguhnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bahkan termasuk pembunuhan mentalitas seseorang, bukan untuk menguatkan karakter seseorang. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi harus orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Tentu itu tuh tidak sesuai ya ibu-ibu. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang Selanjutnya ibu-ibu kita masuk pada poin ke-6, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ada 5 posisi kontrol. Mari kita refleksikan bersama, kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana? Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Ada posisi sebagai pemantau saja. Dan terakhir ada yang memposisikan diri sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang idealnya kita berada pada posisi yang mana ibu-ibu? Bapak? Penghukum. Nah, idealnya kita berada pada posisi teman dan manajer. Ya. Idealnya kita berada pada posisi teman dan manajer. Kita kembali lagi pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran itu berpihak kepada murid. Guru menghamba kepada murid. Menghamba dalam artian tidak bersujud atau tidak menyembah ya Bapak Ibu. Dalam artian sini kita menjembatani peserta didik dalam meraih cita-citanya, kebahagiaannya setinggi-tingginya menurut kodrat alam, menurut kodrat zamannya. Selanjutnya, coba kita amati pernyataan berikut. Ada, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu mengambil posisi kontrol sebagai apa? Selanjutnya, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Penghukum? Oke. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Sebagai teman? Merasa bersalah? Oke, kita simpan dulu jawabannya ibu-ibu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Oke, lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Oke, next kita coba cekidot apa jawabannya. Ternyata pernyataan ibu kecewa sekali dengan kamu benar ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Itu posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, nanti ibu ditegur kepala sekolah, itu sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Dan terakhir, kamu selalu paling terakhir. Itu memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, dari keenam pernyataan ini, kira-kira pernyataan sebagaimana yang selayaknya kita ucapkan untuk anak-anak kita, Bapak Ibu? Tergantung situasinya. Tergantung situasinya. Kalau untuk anak kita di sini, sebagai teman tuh, nauzubillah bisa kita. Malah akan jadi bumerang bagi kita. Kalau kita jadikan anak sebagai teman, tapi anak-anak tipe di sekolah kita ini kacau nanti jadi bumerang. Kalau untuk teman di posisi temannya. Tapi kalau rata-rata di sini yang bisa kata Pak Aspen tadi memang di posisi penghukum. Ya Pak Aspen ya. Karena memang lost control di rumahnya, lost
Jadi mau tidak mau kalau kita jadikan teman, makan gimana ya Pak Sven? Jumpa kita pun mungkin tangan kiri dia, Pak. Katanya. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Pon. Nah, mungkin Pak Pon tadi menyampaikan kita harus memposisikan diri sebagai penghukum dengan Pak Asper tadi ya. Mungkin bisa jadi kita mengambil posisi itu Bapak Ibu. Di sini kembali lagi kita mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau dulu kita belajar tidak seperti tantangan yang kita hadapi pada era ini, tentu bisa menerapkan posisi sebagai pemantau, teman maupun manajer. Nah, untuk zaman abad ke-21 ini tentu tantangan kita sebagai guru makin lebih besar. Nah, kita bisa saja memposisikan diri sebagai seorang penghukum, tapi tidak boleh sering-sering atau tidak semua ya Pak ya, karena itu tidak sesuai nanti dengan tujuan pendidikan yang diucapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada poin ke-6, 2 yang terakhir ya Bapak Ibu ya, yaitu keyakinan kelas. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas, peraturan kelas, yang selama ini ada di kelas kita peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas? Sudah, oke. Baik. Nah, keyakinan kelas di sini ia bersifat abstrak. Nah, kemudian dia berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, menggunakan kata yang singkat dan mudah diingat, melibatkan semua warga sekolah dan kelas dalam membuatnya. Contoh, peraturan sekolah kita, siapa yang bisa menyebutkan Bapak Ibu salah satu peraturan sekolah kita? Menggunakan pakaian seragam. Nah, kira-kira mari kita buat pada pernyataan positifnya. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Bisa saja peraturannya memakai pakaian seragam. Kita buat dalam pernyataan positifnya, perlu apa kira-kira Bapak Ibu? Perlu berpakaian yang rapi. Perlu berpakaian yang rapi atau perlu berpakaian sesuai jadwalnya. Nah, kalimat keyakinan kelas ini lebih positif daripada peraturan kelas. Nah, contoh kalimatnya, perlu merasa senang. Singkat kan? Tidak seperti tata tertib kita panjang gitu ya. Sampai ini poinnya segini, ini poinnya segini. Kalau pada keyakinan kelas, dia merupakan satu pernyataan yang singkat, pernyataan universal dan bersifat positif. Perlu saling menghargai, perlu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, ada percaya dan saling menghormati, dan menghormati barang miliknya. Kalau itu nggak akan ketemu di sini. Nggak akan ketemu Pak? Ya, menghargai barang milik orang lain pun nggak akan ketemu. Karena kalau satu pun tinggal, 1 jamnya udah hilang ya. Hilang. Jadi untuk menumbuhkan keyakinan positif yang seperti itu agak ribet. Iya ribet Pak. Tapi Itu kalau proses dia. Hah? Proses. Iya. Betul. Oke, baik, kita pada konsep inti budaya positif yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Dia bentuknya segitiga, alurnya ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini artinya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri, untuk menghasilkan murid yang lebih bertanggung jawab.
Nah, berikut contoh konsep menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, kita memakai prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Nah, contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Lembut ya Bapak Ibu ya. Ibu Bapak tidak pernah melakukan Ibu Bapak juga pernah melakukan hal tersebut kok. Ibu Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana cara kita mencari solusinya bersama-sama. Yang terakhir, boleh kata yang digunakan, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah, pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsip yang kita gunakan bisa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 kan Bapak Ibu? Jadi tahap kedua ini prinsip berupaya untuk pemenuhan suatu kebutuhan. Contoh kalimatnya yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, nak. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada itu, tapi kamu tidak melakukannya ya, kamu hebat. Yang terakhir, kamu patut bangga karena kamu sudah melindungi sesuatu yang berharga milik kamu. Itu contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, kita ambil kalimat menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga ini, menanyakan keyakinan, prinsip yang kita gunakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, tidak melalui embel-embel ekstrinsik ya Bapak Ibu ya, memotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kalimat yang bisa diutarakan, apa keyakinan kelas kita, nak? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dengan permasalahan kamu seperti ini, sesuaikah dengan keyakinan kamu sendiri? Bisa jadi seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau bagaimana sebaiknya cara menyelesaikan permasalahan ini? Itu contoh tindakan untuk menanyakan keyakinan. Nah, berikut ada kasus. Coba kita amati kembali Bu Ibu. Bu Santi adalah wali kelas 7 SMP Pelindung. Bu Santi baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelasnya untuk melihat tim piket bekerja. Sesampai di kelas, ternyata Bu Santi hanya menemukan 2 orang yang melaksanakan piket. Sementara Bu Santi tahu bahwa Ciko hari itu masuk ke sekolah, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya bersama teman-teman. Nah, ketika Bu Santi bertanya kepada murid yang lainnya, kemana Ciko? Teman-temannya menjawab, Ciko tiba-tiba keluar begitu saja Bu, sambil membawa tasnya. Nah, Bu Santi mencoba mencari Ciko ke lingkungan sekolah dan ternyata menemukan Ciko di warung depan sekolah sedang makan. Kira-kira Bu Santi memposisikan diri sebagai apa ini Bapak Ibu? Baiknya Bu Santi memposisikan diri sebagai teman. Ada lagi? Posisi Bu Santi manajer. Ada lagi? Teman, manajer, atau penghukum? Melawan ya, oke. Ada yang bilang memposisikan diri sebagai teman, memposisikan diri sebagai manajer. Kira-kira siapa yang bisa memberi pernyataan yang memposisikan diri sebagai manajer, Bapak Ibu? Manajer. Kita kembali lagi pada manajer tadi. Manajer bisa jadi kita mengatakan kepada anak itu apa tadi? Apa yang ingin kamu dapat dari guru? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Ciko? Bisa Bapak Ibu?
Kurang pas. Apa kira-kira? Atau sebagai teman? Ayolah Ciko. Ayolah Ciko. Sama-sama makannya. Ayolah Ciko, pikir bersama teman-teman. Bisa sebagai teman? Oke, bisa sebagai teman. Ayolah Ciko, lakukan kewajiban kamu. Mari pikir bersama teman-teman. Lalu ibu loh sama-sama. Kelas sebelah. Oke, bagus. Nah, kira-kira posisi Ciko untuk pemenuhan kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Posisi Ciko dalam pemenuhan kebutuhan apa? Makan? Bertahan hidup ya. Ciko melakukan hal tersebut atas dasar untuk bertahan hidup. Apa lagi kira-kira dasar kebutuhan yang dilakukan oleh Ciko itu? Untuk memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan boleh, karena dia merasa nggak enak pikir dengan teman-teman, mungkin gitu kan, dia perlu menantang sekali-sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang dicoba untuk dipenuhi oleh Ciko. Boleh juga dengan kesenangan karena dia ingin mencoba hal baru. Ya, jadi dari kasus Bu Santi dan Ciko tadi dapat kita ambil kesimpulan kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Ciko adalah bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Sementara posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Santi memposisikan diri sebagai teman. Di sini kemarin si Akbar mengamuk di ruang perpus. Kenapa begitu? Karena dia merasa dibully selama ini oleh temannya, baik dari ruang kelas biasa berlanjut ke ruang kelas perpus. Dia mengamuk, mengancam akan membunuh kemarin itu kan. Jadi saya coba tengahi si Akbar. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ternyata teman-temannya sering mengejek orang tuanya. Nah, di sini saya coba untuk mengambil tindakan dengan segitiga restitusi. Setelah itu dia pulang, saya panggil dia pribadi untuk ngambil rekamannya. Tapi terlebih dulu saya coba tanyakan sama dia. Akbar, tadi ibu udah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama kamu. Kira-kira bagaimana perasaan kamu saat itu, Akbar? Dia menjawab, saya lebih tenang Bu. Apa kesalahan kamu tadi? Kamu tahu apa konsekuensinya? Ya Bu, saya sudah melanggar ini Bu. Tapi mereka begini, tetap dia membela diri. Ya Bapak Ibu, semua itu butuh proses. Semoga dengan segitiga restitusi ini kita bisa lebih bijak dalam penyelesaian masalah anak kita. Semoga dengan tujuan pendidikan sekolah kita dapat kita selaraskan dengan tujuan pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminisasi modul 1.4 dari saya. Semoga sedikit yang saya paparkan dapat bermanfaat. Mulai kita ansur untuk penerapannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Bukannya saya menggurui, cuma berbagi karena ini juga tuntutan dari tagihan LMS saya. Untuk buka kodratnya dengan berdiri depan, untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah, untuk membuatkan keinginan, dengan berada di belakang, untuk memberikan dorongan.